Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wasaqam, sakit. Penyakit juga Allah yang ciptakan. Yang ciptakan penyakit Allah, yang ciptakan sakit tifus Allah, yang ciptakan demam berdarah juga Allah, yang ciptakan corona ini virus juga Allah. Yang ciptakan corona Allah, bukan manusia. Manusia hanya sebab aja. Manusia itu hanya menjadi sebab terkenanya daripada sakit corona itu. Maka corona ini masih makhluknya Allah, masih ciptaannya Allah. Jangan sampai ketakutan kita melebihi ketakutan kita pada makhluk Allah, melebihi ketakutan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takut sama orang tua kita kan? Takut kita, dan memang harus takut sama orang tua kita, tapi jangan sampai ketakutan kita sama orang tua kita melebihi takutnya kita kepada Allah. Artinya, manakala perintah orang tua itu terkait dengan kebaikan, tidak melanggar atas norma-norma agama, tidak melanggar atas keridhaan Allah, laksanakan. Karena kita takut terhadap orang tua kita. Bukan takut diapa-apain, bukan takut digalakin, tapi takut kalau kita melanggar akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika ada perintah dari orang tua kita terkait dengan pelanggaran kepada agama, pelanggaran kepada perintah Allah, pelanggaran terhadap larangan Allah, pelanggaran yang menyebabkan Allah itu murka, maka kita jangan turuti. Jangan kita turuti, sebab kita lebih takut sama Allah dibandingkan orang tua kita. Makanya ada ungkapan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh taat sama makhluk dalam urusan melanggar perintah atau bermaksiat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus patuh sama orang tua, harus patuh sama suaminya kalau dia jadi istri, harus patuh sama gurunya kalau dia menjadi murid. Tapi ketika perintah itu terkait dengan pelanggaran syariat, ketika perintah itu terkait dengan pelanggaran Allah, maka jangan kita turuti. Harus kita mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun penyakit yang Allah ciptakan. Jangan sampai kita itu lebih takut sama penyakitnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan penyakit tersebut. Nah, ini sekarang ini yang lagi kita dikhawatirkan, ditakut-takuti dengan virus corona. Ya mungkin virusnya ada, cuman jangan dibuat heboh, jangan menjadi sebab terhalangnya kita untuk berbuat baik, berbuat kebajikan. Kadang-kadang orang belum corona udah dibilang corona, orang sakitnya kenapa dibilang corona, orang sakit jantung dibilang corona, orang mati sebab dia memang sudah tua dibilang corona, orang meninggal mendadak dibilang corona, padahal belum tentu corona. Nah, ini karena terlalu mengkhawatirkan, akhirnya timbul kehebohan, timbul bisikan sana sini, dikucilkan seakan-akan sakit corona itu aib yang sangat besar. Ini adalah sesuatu yang memalukan, padahal sih penyakit corona ya mirip-mirip dengan sakit flu, cuman mungkin gampang menularnya dan lain sebagainya. Tapi jangan semua orang meninggal, semua orang sakit dibilang corona. Orang sakit sedikit dibilang corona. Makanya sekarang ini status WA, status Facebook, status Instagram nggak ada yang aduh flu nih, aduh meriang lagi, nggak ada yang lagi meriang gitu, nggak ada yang kalau kemarin banyak tuh, asal ngeliat status ada yang aduh flu lagi nih, aduh abis dikerokin meriang, aduh hidung mampet. Ya, kemarin banyak yang masang status itu. Sekarang nggak kelihatan status yang masang lagi flu, yang masang hidung lagi mampet, yang masang lagi meriang, nggak ada. Takut dijemput sama
pasukan planet. Sebab kalau flu dikit dicurigain sama tetangganya, dimusuhin, dikucilkan. Kasihan orang belum tentu sakit corona udah dikucilkan. Lagian kalaupun seandainya dia benar-benar sakit corona, ya nggak perlu dikucilkan. Ada apa kok dikucilkan? Cukup kita jaga kesehatan kita tawakal minta sama Allah, kita menjalankan prosedur kesehatan yang ada, kemudian kita minta sama Allah. Sisanya kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih kita sakit, Allah juga yang kasih kita sembuh. Jangan kita yang memvonis orang-orang itu harus dikucilkan, kasihan orang belum pasti sakitnya udah dikucilkan, apalagi dia pasti sakitnya. Ini belum pasti udah dikucilkan. Terlalu cepat memvonis seseorang. Kenapa kok terlalu cepat memvonis seseorang? Karena panik. Kenapa kok panik? Karena takut. Saking takutnya orang panik. Kalau udah panik asal-asalan udah. Kita kalau udah panik nggak usah panik. Kita buru-buru aja mau pergi, mau jalan, buru-buru. Ditungguin nih di mobil udah siap mau berangkat. Kita tungguin, ayo cepetan. Udah apa aja pasti ketinggalan. Sebab kita buru-buru. Ada ntar kalau udah naik mobil baru, oh iya itu ketinggalan, oh iya lupa pakai celana. Dari saking lupa pakai celana udah di mobil, oh iya lupa pakai celana. Anak panik, udah panik udah lupa. Ini karena panik saking takutnya, akhirnya main vonis-vonis aja. Kasihan orang main vonis-vonis aja. Akhirnya yang lainnya ya taunya udah dianggap positif atau dianggap sakit, dia udah yang lainnya makin jadi dikucilkan, nggak mau deket, nggak mau ini, di plastik kuburnya pakai di plastik-plastikin. Nah kan repot, padahal belum pasti corona. Ini makanya jangan gampang untuk memvonis gitu.